Beshem Ha'ab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terutama sekali karena perkenanan Tuhan telah memilih dan menetapkan kami untuk percaya, membuka hati kami, menerima karya Kristus Yesus itu yang sudah menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami, memulihkan kami, bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Karenanya kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami semata-mata hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau sendirilah yang menjadi penyerta dan juru selamat kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi sabda-Mu saat ini. Hamba-Mu, umat-Mu, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus menguasai kami, memberikan kami kekuatan, pemulihan, bahkan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini saya ingin mengawali bacaan kita hanya satu ayat saja. Tapi kita akan nanti masuk beberapa contoh dengan ayat yang lain. Kita akan membaca dari Amsal pasal 31 ayat 1 saja. Saya pernah menyampaikan ini tapi saya ingin kita membahas lebih dalam lagi pada ayat yang pertama ini. Amsal pasal 31 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membahas kata Masya. Masya asher yishe ratu umo. Kata Masya itu dalam secara harfiah bahasa Ibrani perkataan ilahi. Jadi perkataan Tuhan itu Masya. Di dalam Septuaginta, yaitu bahasa Yunani diterjemahkan krematismos. Krematismos. Sesuatu secara harfiah artinya sesuatu yang diberitahukan Tuhan. Wahyu, pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa saja disebut inspirasi kepada kita. Di dalam Tarkum, yaitu terjemahan Tarkum, disebut nabiwat. Nabiwat itu adalah nubuatan. Sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Yang Tuhan beritahukan kepada kita. Belum terjadi saat ini tetapi bakal terjadi. Dalam Vulgata, dalam bahasa Latin diterjemahkan sebagai visio. Visi. Sesuatu visi penglihatan ke depan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ramu kata-kata ini, maka ada janji Tuhan. Perkataan ilahi itu yang Tuhan berikan kepada kita.
untuk menjadi impian kita. Jadi kita semua punya mimpi. Ada impian. Saya ingin membahas ulang ayat ini, saya terinspirasi. Begitu banyak orang Indonesia berjumpa dengan saya di Amerika. Terutama sekali mereka yang dulu ibadahnya di Uki Cawang. Seolah-olah reuni besar-besaran di sana dan ketemu. Mereka pergi ke sana, mereka berjuang di sana, mereka pasti punya mimpi. Berbagai impian yang terjadi, yang pertama mereka ingin supaya anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Karena itu mereka rela bekerja, membanting tulang, dan pekerjaan-pekerjaan mungkin yang di Indonesia mereka tidak lakukan. Tapi di sana mereka lakukan demi masa depan anak-anak mereka. Dan sebagian besar berhasil anak-anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Ada juga yang begitu bekerja keras, ya, berjuang, cukup berhasil. Punya rumah yang banyak, punya restoran yang banyak, ya, usaha-usaha yang lain. Saya melihat impian yang mereka impikan. Tapi tidak sedikit mereka yang pulang dengan tangan yang hampa seperti Naomi. Mereka tidak mendapat apa-apa. Lalu bagaimana kita melihat apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Saya tegaskan tidak. Karena kasih Tuhan itu seluruhnya lengkap kepada kita. Tapi bagaimana kita mengamati di sini mewujudkan impian kita itu? Mewujudkan impian. Karena impian itu tidak harus berhenti dengan mimpi saja. Tetapi ada suatu realita yang harus kita lakukan. Dan mereka yang mengamati dengan baik dan percaya dengan janji Tuhan, dan luar biasa mereka memperolehnya. Kalau saya lihat di sini, bagaimana janji Tuhan itu diwujudkan. Beberapa contoh yang akan saya ambil. Contoh yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham. Contoh yang pertama, sebagai bapak orang beriman. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, janji Tuhan, Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya percaya kita paham, kita pernah membaca dan mendengar, mungkin berulang kali. Tapi saya ingin mengajak kita melihat apa yang dipercayai oleh Abraham. Apa yang diimani oleh Abraham. Kalau kita membaca ayat ini, aku di sini adalah Tuhan itu sendiri. Tolong tayangkan terus ayatnya. Supaya kita melihat. Karena biarlah firman Tuhan itu yang menginspirasi, yang menguatkan kita, berkata kepada kita. Bukan perkataan manusia yang memberikan motivasi. Itu bedanya khotbah dengan para motivator. Kita berangkat dari firman Tuhan. Mimbar ini untuk firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman. Aku akan membuat engkau
Kata aku tentu Tuhan. Aku akan membuat engkau, tolong sambung. Ya, jadi aku akan membuat engkau menjadi WESH. Kata WESH ini membuat sampai jadi. Jadi Abraham percaya betul bahwa Tuhan yang membuatnya sampai jadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Amin. Loh, itu yang kita katakan. Aku akan membuatnya menjadi. Kita percaya Tuhan membuat. Tapi seringkali kita tidak percaya menjadinya. WESH. Ya, engkau akan menjadi Legoi Gadol, bangsa yang besar. Kuncinya ada pada kata membuat menjadi. Membuat sampai jadi. Amin. Tuhan akan buat itu sampai jadi. Kalau impian kita, hidup kita, harapan kita, iman kita, Tuhan akan buat. Tuhan yang membuat. Engkau menjadi partner Tuhan. Partnernya. Kau tidak sendirian. Engkau akan dibuat. Dan tolong mengimani. Sampai jadi. Sampai jadi. Dia tidak tinggalkan setengah-setengah. Bukankah doa kita selalu? Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya selama-lamanya. Jadi kalau kita mengimani janji Tuhan itu, kita harus percaya. Sampai jadi. Tentu ada proses nanti kita lihat. Proses. Tapi proses itu jangan kita pikir tidak sampai jadi. Kepada siapa? Kalau kita lihat di sini, menjadi bangsa yang besar, kontradiksi sekali antara janji Tuhan dengan kondisinya Abraham. Kontradiksi sekali. Mustahil. Dikatakan di situ, ayat yang kita lihat, Kejadian 11 ayat 30. Kejadian 11 ayat 30. Kita mundur dulu. Sarai itu apa? Tidak mempunyai anak. Sudah tidak punya anak, dasarnya adalah mandul. Kata mandul berarti tidak mungkin punya anak. Bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar? Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memungkinkan dan Tuhan yang membuat menjadi. Dan Tuhan tidak kirim makhluk lain untuk menghamili Sarai. Tetap Abraham. Itulah sebuah proses. Jadi proses itu dipercayai oleh Abraham. Kita berbicara sedikit dewasa. Janji Tuhan ini di umur mereka yang sudah tidak mungkin. Tua. Dan dikatakan di situ, ya memang dalam terjemahan lama pernah saya baca, sudah surup umurnya. Saudara masih ingat bahasa Indonesia yang lama? Sudah surup umurnya. Surup itu sudah maghrib. Sudah matahari terbenam. Sudah tidak mungkin. Lalu Abraham dan Sarai, sudah saya katakan tadi,
Sudah mendengar janji ini? Ya. Lalu Sarah bilang, Abraham bilang, bagaimana janji ini? Dan dia tetap mengadakan hubungan suami istri. Tentu hubungan itu kalau sudah tua tidak punya kekuatan. Laki-laki punya keinginan tapi tidak punya kekuatan. Itu kalau laki-laki sudah tua. Perempuan punya kekuatan tidak punya keinginan. Tapi bisa. Karena kata menjadi tadi. Tapi mereka lakukan itu. Dan tidak terjadi semalam, prosesnya sama. Dijalani. Saya kira tidak perlu tanya Abraham dan Sarai. Tanya saja bagaimana orang tua kalau dia sudah hamil. Orang bawa dirinya saja sudah terseok-seok. Tambah beban lagi. Tapi Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan. Tuhan jadikan. Semua datang dari itu Tuhan. Dan dia pelaku. Kita diminta sebagai partner untuk menjadi apa? Pelaku. Bukan mimpi tanpa melakukan. Tapi kita harus menjadi pelaku. Luar biasa. Sarah itu mandul. Beberapa saya melihat di sini, itulah tindakan Abraham. Jadi sebagai partner kerjasama Tuhan inginkan kepada kita adalah tindakan kita. Saudara mau menjadi partner Tuhan? Amin. Dia berjanji buat kita. Kita bersedia menjadi partnernya. Banyak pekerjaan Tuhan memerlukan kita sebagai partnernya. Orang percaya. Yakin betul janji itu. Tuhan pasti memberkati kita. Masa depan kita. Anak cucu kita tidak akan jadi peminta-minta. Dia tidak akan jadi ekor tapi kepala. Amin. Loh, imani. Sekolahkan dia. Jangan jadi dia petapa. Cukup doa saja. Ya, usahakan. Tuhan buka jalan. Pasti diberikan jalan yang terbaik. Mungkin. Kejadian 15 ayat 5 dan 6 dulu. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dulu. Lalu Tuhan membawa Abram, tolong sambung. Keluar. Tuhan membawa Abram apa? Keluar dari batasan dirinya. Keluar dari batasan pikirannya. Keluar dari batasan lingkungannya. Keluar. Kalau mau melihat langit, keluar. Itu yang kita tidak lakukan. Kita selalu melihat lingkungan kita, batasan kita, kemampuan kita, di mana kita berada. Kita tidak berani keluar. Itu dikatakan dengan jelas sekali. Wayotse otohahutsa. Dia membawa keluar dan berfirman. Firman Tuhan di tempat yang luas. Firman Tuhan tidak di tempat yang sempit batasan itu. Bisa mengerti maknanya? Saya percaya Anda ini cerdas. Saking cerdasnya, bicara dulu baru berpikir. Ya. Saking cerdas, mestinya berpikir dulu baru bicara. Saya kalau di luar negeri itu hati-hati bicaranya.
Selain itu bukan bahasa saya. Setiap perkataan aku harus pikirkan dulu. Pikir dulu baru ngomong. Pikir dulu baru ngomong. Kalau bahasa Indonesia enak, ngomong dulu baru. Nah, kebanyakannya kelepasan omongan mereka. Jadi dia bawa keluar. Secara harfiah dikatakan di sini. Dan dia Tuhan membawa Abram, dia keluar ke jalannya. Keluar ke jalannya. Harfiahnya seperti itu. Ke jalannya. Baru dikata habetna hasasamayama atau hasasamayim. Coba lihat ke langit. Coba lihat ke langit. Lihat ke atas. Di atas ada janji Tuhan. Di atas ada contoh-contoh Tuhan yang terbesar dan terbaik. Lihat sekarang ke langit. Usefor hako hafim. Hitunglah bintang-bintang. Hitung bintang. Dunia sudah modern, pernah ada yang sampai bisa menghitung bintang? Sampai hari ini tidak pernah. Jadi sehebat-hebatnya ilmu, lebih hebat apa yang dibuat oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya kemampuan manusia, lebih hebat kuasa Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lo koh yihye zarecha. Demikianlah adanya keturunanmu nanti. Harfiahnya seperti itu. Demikian adanya. Ada dua perkataan. Aku membuat keturunanmu seperti pasir di pantai. Kan pasir juga sama seperti bintang, tidak bisa dihitung. Tapi Tuhan ingin keturunan kita itu bintang di langit. Bukan pasir di pantai. Pasir di pantai diinjak orang. Banyak anak. Semuanya goblok. Buat apa? Sedikit anak bermutu jadi bintang di langit. Luar biasa. Tapi saya ada senangnya dengan orang Batak. Ya, meskipun ada yang tidak senang orang Batak, saya senang orang Batak. Ya, senangnya satu saudaranya ke Amerika, 5-5-nya berturut-turut ke sana semua. Hebat. Dibawa semua. Habis sampai di sini. Semua sukses. Semua berhasil. Luar biasa. Ya, itu patut ditiru. Nah, ini watak Yahudi yang nempel di mereka. Karena mereka masih ada darahnya. Gitu. Kita lain, kalau kita sukses sendiri, saudara lain yang mendekat kita buang. Ya, mudah-mudahan yang di sini sama dengan yang di sana. Ya, itu segi baiknya. Lalu ketika sudah ditunjukkan seperti itu, ayat yang ke-16, ayat yang ke-6, Lalu, tolong sambung apa? Percayalah Abram kepada Tuhan. Dia percaya perkataan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang mampu. Dia lihat itu. Dia tidak lihat berkatnya. Bagaimana caranya. Dia lihat Tuhan yang berjanji. Amin. Kita lihat Tuhannya. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat tantangannya, jangan lihat bebannya, jangan lihat betapa beratnya. Berat kemana kita? Berat ke janji Tuhan atau berat ke beban yang bakal kita pikul? Memang beban itu berat.
tapi beratlah hatimu kepada Tuhan. Wehe emin bi Adonai. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham percaya, beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia bukan percaya pada janjinya. Dia pasti tahu janji Tuhan itu pasti terwujud. Tapi imannya, percayanya kepada Tuhan. Kekeliruan kita sementara ini, kita terlalu percaya dengan bentuk janjinya. Tapi tidak percaya kepada Tuhannya. Saya kasih ilustrasi sedikit. Walaupun sudah pernah. Tapi untuk mengingatkan. Karena kita ini pelupa. Ya. Ada dongeng Tiongkok. Saya senang sekali baca dongeng Tiongkok kuno. Karena dia setiap dongengnya itu punya pesan. Ada makna, ada filsafatnya, ada pesannya. Bagus sekali. Di zaman dahulu kala, konon kabarnya, pakai bahasa dongeng itu ya. Di satu desa pada waktu itu, tinggallah petani, suami istri tanpa anak, yang sangat dikenal kebaikan hatinya. Suka menolong orang. Sangat dikenal. Saking baiknya, beritanya sampai ke dewa-dewa. Di Mayapada. Bukan di Bang. Saudara ya. Di Sorgaloka. Sampai ke sana. Dewa-dewa geger. Kok ada manusia baik? Dan dia baik. Dewa-dewa sepakat untuk memberikan hadiah kepada pasangan ini. Tapi ada satu dewa yang agak nyeleneh. Dia bilang itu pura-pura baik. Manusia itu tidak ada yang baik, hanya pura-pura baik. Kadang-kadang kita itu antara baik dengan ketololan agak dekat-dekat saudara ya. Gitu ya baik, padahal tidak dihargai orang kebaikan kita, itu tolol. Saudara ya. Jadi saudara selalu cari muka. Ya, baik untuk cari muka, beda saudara. Itu tolol lagi ya. Gitu. Nggak tahu, saya paling senang kata-kata itu. Mungkin lagi kecil sering dilemparkan ke saya barangkali. Jadi saya kembalikan sekarang ya gitu. Ya orang Sumatera itu kan kalau marah dengan anaknya goblok lo. Apalagi Palembang. Palembang itu bahasa gobloknya perbendaharanya banyak. Goblok, bodoh, ya, dungu, buyan, lolo, ongol-ongol. Itu lebih taraf yang lebih bawah lagi. Baiklah. Dewa ini berkata, aku akan selidiki dulu. Jangan bikin keputusan sebelum aku survei. Jadi dewa ini diizinkan turun ke dunia, menyamar jadi kakek. Dia datang ke rumah orang ini dan persis orang itu sedang mau makan malam. Petani ini menerima dia dengan baik dan mengajak dia makan. Tapi dewa ini punya permintaan, saya ingin makan bebek. Padahal petani itu hanya punya satu-satunya bebek. Saking baiknya, tunggu ya, asal mau. Dia masakin masakan yang enak sekali. Ya itu, bebek kan kalau masakan restoran Chinese itu pasti enak sudah dimasakin. Dan dewa ini makan. Petani yang punya, lihat aja dulu. Dan dewa ini rakus sekali. Habis sampai tulang-tulang lembutnya. Dimakan semua. Udah selesai, dia lihat wajah petani ini.
suami istri. Tulus sekali. Tidak ada rasa penyesalan. Ya, tulus sekali. Lalu, karena dia tidak sempat makan. Sudah makan, kan makan di sana pakai sumpit biar dewa juga. Saudara ya. Gitu, pakai sumpit. Lalu mangkoknya, dia bilang, aku hadiahkan engkau. Dia ketok mangkok itu dengan sumpit 3 kali jadi emas. Dia kasihkan petani ini. Petani ini, jangan. Gak mau. Ini bisa beli 1000 bebek tahu? Tidak. Oh kurang. Dia ketok lagi mangkok suaminya, ketok lagi mangkok istrinya, tetap ditolak. Lalu ditanya, apa keinginanmu? Sumpitnya. Supaya aku bisa ketok semua. Sumber pembuat mujizat yang kita imani dan percayai. Bukan mujizatnya. Yesusnya. Amin. Yesus. Kalau dia bersama kita, apa saja bisa kita buat. Tinggal ketok. Iya. Kira-kira begitu. Maka dikatakan di situ, masih ayatnya tadi, tolong dilihatkan di sana. Ya, Abraham percaya kepada Tuhan. Ya, maka apa? Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Memperhitungkan. Wa yasefe la sadaqah. Memperhitungkan. Sebagai satu jaminan. Jadi percayanya, imannya Abraham itu jaminan. Yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu yang disebut kebenaran. Sebagai jaminan. Jadi iman kita itu jaminan. Untuk Tuhan memenuhi segala apa yang kita imani. Amin. Iman kita itu jaminan. Pentingnya kita mengimani. Bukan positive thinking, negative thinking. Bukan itu. Iman. Contoh yang kedua. Bilangan 13 ayat 17. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungannya. Mengintai. Latur et eretz Kenaam. Jadi latur. Mengintai. Melihat, mengintip. Jadi iman kita bisa melihat itu. Itu tadi yang dikatakan visi tadi. Ya. Nubuat tadi. Kita mengintip. Mengintai. Apa yang Tuhan buat. Jadi dengan demikian kita akan memperolehnya. (13 ayat 23). Dia kasih tanda. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan standan buah anggurnya. Sebagai bukti iman. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Pasti. Asal kita mengimani. Tuhan berikan tanda-tanda. Saya selalu melihat apa yang kita harap ternyata kalau berharap pada manusia lewat. Tapi apa yang kita tidak harap, tapi kalau Tuhan berikan jadi. Bilangan 13 ayat 27.
Ya, ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Lanjutkan. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah tandanya. Bisa dibayangkan saudara. Sayang saya sudah hilang fotonya. Kalau saudara ke Yerusalem, saudara bisa pergi ke pasar yang namanya Syuk. Buah-buahan manis-manisan berlimpah-limpah. Segala buah yang tidak mungkin ada di sana ada. Dan bukan impor. Hasil tanaman mereka sendiri. Bukan impor. Jadi semuanya tersedia. Yang tidak mungkin dimungkinkan. Karena itu pertanian Israel sangat unggul di tengah-tengah dunia ini. Padang pasir bisa ditanami. Negara yang belajar pertama pertanian dengan Israel adalah Thailand. Dan mereka sangat unggul. Kita terlalu gengsi. Politik. Makan tuh politik. Ya, gitu. Kita tidak mau belajar dari orang lain. Jadi dengan demikian. Harfiahnya dikatakan sini. Wegam zafat halaf udefas hewezefiriah. Harfiahnya, dan memang negeri itu dibanjiri, dilimpahi. Saudara percaya kata-kata yang Tuhan senang berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Ya. Membanjiri. Tuhan senang dengan kata-kata itu kalau sudah berjanji kepada kita. Amin saudara. Coba, aku akan berikan engkau berlipat kali ganda. 100 kali lipat. Tuhan itu senang sekali dengan kata-kata itu. Ya. Berlimpah ruah, tumpah. Selalu kata-kata itu senang sekali. Nah, lalu ada tantangannya ayat 28. Bilangan 13 ayat 28. Yang terakhir. Ya. Hanya. Saya senang sekali. Coba lihat di situ. Hanya. Bahasa Indonesia itu bagus loh. Hanya. Terus koma kan? Berarti memang itu begitu, tapi itu tidak penting. Hanya, kan ada koma. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Oh, mana yang mereka imani? Tuhan itu selalu kasih tantangan untuk menguji percayanya kita, bergantungnya kita, berharapnya kita kepada siapa kita percaya. Kalau kepada Tuhan atau saudara berat kepada tantangan. Memang betul realitanya. Kotanya kuat-kuat, berbenteng, berkubu, sangat besar, keturunan raksasa. Nah, itu enak. Jadi memang enak keturunan raksasa ya. Telah kami lihat di sana. Jadi Tuhan lihat ini, engkau lihat janji Tuhan mana? Dan engkau lihat tantangannya. Berat timbangan kemana? Uji imannya. Kemana dia percaya? Kalau orang percaya kepada pemberian bukan sang pemberi, dia lebih bergantung kepada tantangan daripada kuasa Tuhan. Itu imbangannya. Kita belajar dari sini. Masing-masing kita punya impian hidup ini. Dan impian kita bukan sekedar mimpi. Tapi percaya
Itu visi yang Tuhan berikan. Inspirasi yang Tuhan berikan. Wahyu yang Tuhan berikan. Ilham yang Tuhan ilhamkan. Semua itu perkataan ilahi yang Tuhan janjikan kepada kita. Katakan amin. Mari kita berdoa.